Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahira dengan NIM 22650099. Di sini saya akan menjelaskan tugas pemrograman Java. Nah, tugas ini terbagi menjadi 3 nomor, yaitu 1. Jelaskan sejarah singkat bahasa Java. 2. Jelaskan perbedaan antara Java dengan bahasa C++, serta jelaskan contoh programnya. 3. Buatlah sebuah program Java sederhana, kemudian jelaskan setiap baris dari listing program tersebut, dan jelaskan juga output programnya. Nomor 1. Sejarah singkat pemrograman Java. Nah, pada tahun 1991, James Gosling dan Patrick Norton dibantu insinyur lainnya dari perusahaan Sun Microsystems merancang bahasa pemrograman untuk membantu kegiatan manusia dengan nama kode Grand Project. Nah, programmer yang mengerjakan proyek tersebut sebagian besar menguasai bahasa C++. Nah, proyek ini mengadopsi bahasa C++ sebagai bahasa pemrograman. Proyek ini merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek atau Object Oriented Programming. Nah, OOP ini bertujuan untuk mempermudah pengembangan sebuah program. OOP memiliki variabel dan fungsi yang dibungkus ke dalam objek ataupun kelas. Keduanya dapat saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah program. Sejarah singkat pemrograman Java. Awalnya, bahasa Java bernama OAK atau nama pohon. Nah, nama OAK ini sudah digunakan oleh orang lain sehingga harus diganti namanya dengan nama lain. Nah, James Gosling memberi nama Java sebagai pengganti OAK yang berarti biji kopi. Nah, awalnya bahasa Java tidak populer karena hanya diperuntukkan pada mesin pabrik dan perangkat rumah tangga. Sangat jarang diimplementasikan karena dinilai sulit dan biayanya mahal. Pada tahun 1995, internet mulai berkembang pesat. Perusahaan Sun Microsystems beralih konsentrasi, sehingga bahasa pemrograman Java menjadi bahasa pemrograman untuk komputer desktop. Awalnya, bahasa Java ini memiliki 2 versi, yaitu bahasa pemrograman berbasis desktop dan bahasa pemrograman berbasis website yang sering dikenal dengan istilah applet. Tahun 1995, Netscape menjadi perusahaan pertama yang memperoleh lisensi dari bahasa Java dari Sun Microsystems. Java memberi nama untuk web browser mereka dengan nama Hot Java yang semula bernama Web Runner. Sun Microsystems menjadikan bahasa pemrograman Java adalah bahasa yang aman untuk digunakan dalam pengembangan aplikasi website. Bahasa Java menjadi dikenal secara luas. Pencipta bahasa Java, James Gosling, mengundurkan diri dari Sun Microsystems setelah perusahaan Sun diakuisisi oleh Oracle pada pertengahan tahun 2009 bersama dengan perkembangan sistem operasi Android. Oracle merupakan perusahaan penyedia teknologi komputer yang khusus mengembangkan dan mendistribusikan sistem perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software, terutama dalam sistem manajemen database. Nah, kemudian nomor 2 yaitu perbedaan bahasa pemrograman Java dan C++. Perbedaan pertama yaitu pada paradigma pemrograman. Nah, pada bahasa Java adalah bahasa pemrograman yang berbasis pada paradigma pemrograman orientasi objek. Semua kode Java harus ditulis dalam bahasa dan dalam kelas dan objek. Nah, kemudian pada C++, mendukung beberapa paradigma pemrograman, termasuk OOP, pemrograman prosedural, dan pemrograman generik. Anda dapat menggunakan kelas dan objek seperti di Java, tetapi juga dapat menulis kode non-OOP. Nah, perbedaan kedua pada pengelolaan memori. Nah, Java menggunakan pengelolaan memori otomatis atau garbage collection untuk mengelola alokasi dan dealokasi memori. Anda tidak perlu secara eksplisit mengelola memori yang membantunya lebih aman dari kesalahan alokasi memori. Nah, pada C++, memungkinkan pengelolaan memori manual. Anda perlu secara eksplisit mengalokasikan dan membebaskan memori menggunakan operator new dan delete.
Hal ini memungkinkan Anda untuk lebih efisien tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan. Perbedaan ketiga yaitu pada sintaksis atau pada sintaks. Java memiliki sintaks yang lebih sederhana dan terstruktur. Misalnya, setiap instruksi harus berada dalam sebuah metode atau fungsi. Kemudian pada C++ memiliki sintaks yang lebih fleksibel dan terkadang lebih rumit. Anda dapat menulis kode dalam gaya prosedural tanpa harus menggunakan kelas. Berikut adalah contoh program sederhana untuk kedua bahasa. Nah, yang pertama yaitu contoh program Java. Program Java di samping adalah program sederhana yang mencetak Hello World ke layar. Semua kode Java harus ada dalam teks. Kemudian contoh program Java. Kemudian contoh program C++. Program C++ di samping juga mencetak Hello World ke layar, namun tidak ada kelas yang digunakan dalam program ini. Dan Anda dapat melihat bahwa program ini memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam hal struktur. Nah, yang terakhir nomor 3 yaitu program Java sederhana. Nah, di sini saya membuat sebuah program sederhana yang menampilkan biodata mahasiswa. Nah, bisa lihat di kiri adalah programnya. Nah, di sini pagecake.com.program adalah pagecake yang menyimpan file cwelcome atau file program yang kita buat. Nah, di sini kita menggunakan kelas cwelcome. Nah, cwelcome ini nama cwelcome ini diambil dari nama filenya. Jadi jika nama filenya berbeda, maka dia akan ada peringatan kalau nama filenya berbeda. Kemudian pada public static void main, nah ini adalah fungsi utama dari program kita. Jadi fungsi utama ini yang nantinya akan pertama kali dieksekusi. Nah, kemudian ada parameter args. Nah, parameter ini nanti akan menyimpan sebuah nilai dan argumen di command line. Nah, kemudian di sini saya menggunakan tipe data, yaitu dua tipe data string integer, tipe data string dan tipe data integer. Nah, kemudian bisa dilihat pada nama, nim, kelas, dan matkul merupakan sebuah variabel yang menyimpan nilai Saira dan nim saya. Kemudian sistem out println ini untuk menampilkan teks. Jadi saat di running nanti jika kita tidak menggunakan sistem out println ini, maka teks yang ingin kita tulis itu tidak akan teks yang ingin kita tampilkan tidak akan ditampilkan, tidak akan ada di runningannya. Nah, untuk ditampilkannya menggunakan sistem out println. Nah, kemudian bisa dilihat pada runningannya di sini ada nama Saira, kemudian nim dan kelas mata kuliah. Nah, bisa dilihat di nama itu ada garis miring, kemudian T. Nah, itu agar nantinya saat di running otomatis programnya itu hasil runningannya itu akan rapi seperti nama dan tanda titik 2 itu akan otomatis memiliki jarak karena kita menggunakan garis miring T ini. Nah, baiklah, itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.